Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan lanjut ya ke step berikutnya, yaitu step membuat visualisasinya atau membuat dashboardnya. Reminder, di video pertama kita udah punya data yang clean, datanya juga kita sudah hubungkan relasinya antar tabelnya. Lalu sekarang saatnya kita untuk ke visualisasinya. Oke, sekarang kita ke report view saja. Nah, di sini sebelum kita mulai visualisasi ada satu step yang ketinggalan di part 1 kemarin, yaitu adalah di sebelah kanan ada tabel namanya dim waktu. Ini diklik kanan dulu, lalu diklik mark as date table. Ketika diklik, nanti ada pilihannya ini, kita onin, langsung pilih kolomnya tanggal, kita save. Nah, ketika udah kita cek lagi dan ini udah terchecklist ya, mark as date table. Itu penting, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah biasanya kalau aku pribadi itu aku bikin satu tabel lagi yang isinya adalah buat nampung kumpulan-kumpulan rumus nanti yang akan dibuat gitu. Jadi rapih. Caranya tinggal enter data, kita namakan ini measure. Kita load. Nah, ketika sudah di-load, nanti dia akan ada di paling atas nih. Nah, nanti ketika kita expand, itu isinya adalah rumus-rumus, kumpulan DAX yang udah dibuat. Jadi gampang nih, kalau misalnya nyari rumus tinggal ke tabel ini aja, nggak usah ke tabel yang lain. Nah, selanjutnya kita akan bikin visualisasi scorecard, teman-teman. Caranya, jadi sebelum kita bikin visualisasinya, kita harus bikin DAX-nya dulu nih. Kita akan bikin scorecard terkait total omset. Nah, caranya klik new measure tadi, table new measure, terus klik new measure. Sini kita ketikin aja total omset sama dengan sum dari efek penjualan. Kita sumnya adalah total neto. Kenapa total neto? Karena total neto itu sudah dikurangi diskon. Kalau kolom total harga, dia belum dipotong diskon, jadi belum dibilangnya total omset tuh. Nah, ini udah jadi nih DAX total omsetnya. Sekarang cara bikin scorecardnya adalah klik aja ini card, diklik, lalu klik total omsetnya. Nah, ini jadi. Ini total omset kita. Lalu selanjutnya kita bikin terkait gross profit, teman-teman. Caranya sama. Klik table measure, new measure. Setelah gross profit sama dengan sum dari efek penjualan gross profit. Nah, ini klik. Nah, tadi kan cara pertama kan kita pilih dulu scorecardnya, lalu kita pilih DAX gross profitnya seperti ini kan. Nah, jangan teman-teman, kalau kita mau bikin scorecard itu cukup sekali aja, terus kita tinggal centang aja gross profitnya. Nah, di sini langsung dia tambahin ke kanan ya, otomatis ya. Jadi nggak buang-buang waktu gitu. Jadi ini bisa sekali jalan. Terus yang ketiga ada gross profit margin ya. Gross profit margin adalah gross profit dibagi total omset. Berarti gross profit margin percentage karena kan dibagi ya ini ya, sama dengan divide. Nah, divide itu bagi apa? Gross profit dibagi dengan total omset, 0. Nah, ini juga sama, tinggal dicentang, dapat, dan terakhir kita bikin total penjualan atau jumlah transaksi. Kita bikin jumlah transaksi sama dengan, nah, kalau teman-teman ingat, di efek penjualan ini kan isinya data-data transaksi ya, data-data penjualan gitu. Nah, cara ngitung jumlah transaksinya gimana? Ya tinggal kita hitung aja row yang ada di efek penjualan. Kenapa? Karena kan di efek penjualan itu row-nya tuh udah unik. Tiap row-nya itu unik, jadi itu yang harus kita hitung. Oke, jadi caranya kalau di Power BI itu ada satu fungsi namanya count rows dari efek penjualan. Oke, ntar lalu kita checklist jumlah transaksinya. Nah, ini adalah visualisasi scorecard yang udah kita bikin.
Tapi kita nggak tahu nih, angka-angka ini tuh untuk tahun berapa sih? Nah, buat tahu konteks itu, kita harus nambahin satu visualisasi lagi, yaitu slicer. Jadi kita tinggal klik slicernya di sini, lalu di sini kita klik tahun. Nah, ketika udah seperti ini, tinggal kita ke format visual, slicer setting, stylenya kita ganti jadi drop down, selectionnya kita ganti jadi single select. Nah, seperti ini, taruh di pojok kanan atas boleh. Nah, kita bisa tahu nih, oh ternyata angka-angka ini itu adalah untuk tahun 2023. Ketika kita klik lagi, kita ganti 2024 seperti apa dan 2025 seperti apa. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bikin tren visualisasi atau line chart, teman-teman. Kita akan bikin tren dari total omsetnya. Nah, sebelum kita bikin line chart, sebelum kita bikin tren, kita kan punya tabel dim waktu ya. Kita harus bikin hierarki dulu nih. Biar apa? Biar nanti trennya tuh bisa kita slice and dice gitu. Kita bisa lihat tren per kuartal, per bulan, per hari gitu kan. Jadi kita harus bikin hierarki dulu. Caranya, ini kan ada tahun ya. Tahun diklik kanan, klik create hierarki. Nah, habis itu kita lihat nih, tahunnya udah masuk sini nih hierarki. Lalu di bawah tahun mungkin kita bisa masukin kuartal. Caranya sama, klik kanan add to hierarchy, tahun hierarchy. Udah ada tahun, udah ada kuartal. Langsung kita lanjut ke, misalnya kita ke bulan, nomor bulan gitu ya. Bulan 1, bulan 2 dan seterusnya. Klik kanan add to hierarchy. Terus yang terakhir ada tanggal. Klik kanan add to hierarchy. Nah, kita di sini udah punya nih hierarki. Terus kita tinggal panggil aja nih line chartnya. Di sini ada line chart, kita klik. Nah, udah ada nih line chartnya. Kita gedein dikit. Nah, di sini kita tinggal klik aja tahun hierarkinya. Nah, nanti di x-aksisnya akan banyak ya. Ada tahun, kuartal, nomor bulan, dan tanggal. Nah, kita tinggal klik aja total omsetnya. Nah, seperti ini. Kok cuman satu titik? Ya karena satu titik ini menggambarkan tahun 2025 aja. Coba kalau kita drop down ya. Nah, ini per kuartalnya. Per kuartal di tahun 2025. Kalau kita pilih 2024, nah ini adalah per kuartal di tahun 2024. Kalau kita klik lagi nih, nah ini per bulan nih. Per bulan di tahun 2024 dan per bulan di tahun 2025 seperti apa. Kalau kita klik lagi, nah ini per harinya teman-teman ya. Per harinya kita bisa tracking juga tuh. Ada banyak banget nih dari awal tahun 2025 sampai akhir tahun 2025 ada semua teman-teman di sini gitu. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini kan kita kayak kekurangan konteks ya. Maksudnya kita pengen ngebandingin juga dong dengan tahun lalu. Kalau dengan tahun lalu seperti apa sih? Gitu. Jadi pertama kita harus bikin DAX baru nih untuk lihat total omset tahun lalu, teman-teman. Caranya tinggal kita buat measure baru aja. Terus di sini kita bikin buat omset last year gitu ya. Omset last year. Omset last year itu sama dengan calculate dari total omset, nah di Power BI itu ada fungsi namanya same period last year. Dari dim waktu, terus ininya pilih tanggal. Nah, seperti ini teman-teman. Ya udah, tinggal kita masukin aja nih omset last year-nya ke si line chart-nya. Nah, di sini kita jadi punya pembanding ya, tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Seperti itu. Jadinya sangat insightful dibanding kalau kita hanya bikin satu total omset aja gitu, nggak ada pembanding. Kalau ada pembanding seperti ini kan kita jadi tahu gitu performa tahun ini dibanding tahun lalu seperti apa. Nah, kayak gini teman-teman. Contoh, di bulan 10 ini gapnya antara total omset dan total omset last year cukup jauh ya teman-teman ya.
Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi nih. Kenapa? Lalu juga kalau kita misalnya ke level yang lebih kecil, ke level hari, kita bisa lihat nih di tanggal 11 November itu total omset tahun ini 2025 itu hampir 2 kali lipat dari total omset tahun lalu. Nah, ini bisa jadi insight ya, strategi apa yang dipakai dan mungkin bisa diimplementasikan kembali di tahun berikutnya supaya omsetnya di tahun berikutnya harapannya bisa 2 kali lipat juga dibanding tahun 2025 seperti itu. Ini juga bisa jadi bahan evaluasi nih. Ini ada di 12 Desember, walaupun selisihnya dikit, cuman kan secara omset dia spike ya. Kita bisa cari tahu juga nih kenapa ya strategi di tahun ini nggak lebih bagus dari tahun lalu, karena tahun lalu omsetnya lebih gede gitu. Oke, selanjutnya kita akan bikin bar chart ya. Kita akan bikin bar chart untuk membandingkan omset per subkategorinya atau subproduknya gitu. Nah, ini kita geser dulu deh, kita sempitin dulu. Nah, kita bikin bar chart teman-teman. Caranya di sini ada stack kolom chart ya, tinggal diklik aja. Nah, di sini udah ada. Kita pengen misalnya per subkategori. Ini teman-teman bebas ya, cuman di sini aku pengen kasih contoh subkategori. Lalu di sini kita ada total omset. Nah, di sini kelihatan nih kira-kira subkategori apa yang menyumbang omset paling banyak dan sedikit, itu ketahuan di sini teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ada televisi. Yang pertama tuh ada televisi, terus ada AC, lalu kulkas dan seterusnya. Yang paling kecil ada small appliance. Gitu. Jadi kita tahu nih kira-kira di tahun 2025 subkategori apa ya yang menyumbang paling banyak omset. Terus kalau kita slice ke 2023 ternyata nggak berubah ya terkait posisi dari subkategorinya, hanya yang berubah secara amount aja gitu, secara amount omsetnya gitu. Terus di sini juga teman-teman bisa klik televisi. Nanti kalau klik televisi dia bakal berubah juga dari mulai scorecardnya, terus trennya. Kalau AC juga sama gitu. Terus kalau misalnya pengen nambah wilayah gitu ya, aku pengen tahu nih di wilayah A kira-kira performanya seperti apa ya gitu. Itu juga bisa. Caranya tinggal kita bikin slicer lagi di sini ya. Terus di sini kita tarik wilayah. Nah, di sini instead of seperti ini kita bisa bikin drop down juga, sama ininya style ganti jadi drop down. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita rapihin dikit dulu deh. Nah, seperti ini wilayah. Nah, di wilayah ini di mana sini ya? Di sini. Nah, kayak gini nih tahunnya kita di sini dulu. Nah, seperti ini. Misalnya wilayahnya kita mau lihat Jawa. Nah, Jawa seperti apa sih gitu performanya? Terus Sulawesi seperti apa? Sumatera seperti apa? Ini kita bisa lihat juga nih dari sini, teman-teman. Misalnya aku pengen lihat Jawa dan lihat kulkas, penjualan kulkas. Di sini ada trennya juga nih. Omset dari si kulkas di daerah Jawa di tahun 2024, di tahun 2025 seperti apa? Kita juga bisa lihat. Nah, itulah fungsi dari relational table yang udah kita bikin di data model. Jadi enak gitu nge-slice-nya, kita mau lihat dari segi apa tuh bisa semua teman-teman. Nah, ini satu tips lagi. Tadi ya di wilayah ini, di slicer wilayah, kita jangan lupa pilih select all biar nggak bingung. Jadi misalnya pengen Jawa, pengen Sulawesi, pengen Sumatera, atau pengen semuanya, atau pengen Jawa sama Sumatera, ini juga bisa tuh. Jadi sangat fleksibel sekali teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat table visualisasi ya. Table visualisasi yang isinya nanti adalah nama toko beserta omsetnya dan beserta achievementnya. Nah, karena total omset kita udah punya, sekarang kita harus bikin achievementnya. Nah, achievement itu adalah total omset
dibagi total target. Nah, total targetnya kita belum punya nih, jadi kita mesti bikin dulu. Jadi kita bikin total target sama dengan sum. Kalau teman-teman ingat di dim toko kita ada target bulanan di sini. Nah, target bulanan ini kan per bulan ya, sedangkan slicer periode kita kan per tahun, jadi mesti dikali 12. Kita okein aja, dapat total target. Lalu kita bikin DAX satu lagi untuk achievementnya, achievement percentage. Nah, achievement percentage ini tadi ya, divide bagi total omset sama total target, 0. Nah, semua DAX-nya udah ada. Sekarang kita geser-geserin dulu ya si line sama barnya. Kita geser-geserin dulu. Ya inilah. Nanti kita percantik ya tampilannya belakangan. Jadi kita sekarang buat kasar dulu aja ya. Ini kita geser. Nah, cara buatnya adalah di sini ada table, diklik aja. Nah, ini table. Nah, habis itu kita pilih nama toko. Nah, di sini ada nama toko di dim toko. Diklik. Nah, ini nama tokonya. Lalu tadi ada total omset dan kita pengen lihat achievementnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita short, bentar nih aku kecil-kecilin dulu. Nah, ini. Jadi ini kalau kita short berdasarkan total omset, toko yang paling banyak omsetnya itu adalah si Pondok Indah Mall. Tapi achievementnya belum tentu nih paling besar. Kalau kita klik achievementnya, yang paling besar adalah Palembang Indah. Nah, jadi total omset paling besar belum tentu ya, achievementnya itu paling besar juga gitu. Nah, ini bisa jadi insight juga terkait toko-toko mana yang perform gitu, toko-toko mana yang penjualannya bagus. Ini bisa diringkas di satu visualisasi seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke page kedua ya. Ini kan page 1 ya. Page 1 ini ceritanya, ini tuh executive summary-nya. Nah, di page kedua itu adalah detailnya, detail toko atau produk atau transaksi gitu ya. Cuman kita bikin dulu untuk toko dan produknya dulu deh. Jadi klik aja ini new page di sini. Nah, habis itu jangan lupa ya kita copy aja nih si tahunnya, kita copy. Kita copy dulu si tahunnya, masukin ke sini. Ini kita klik sync. Nah, fungsi yang sync itu apa? Fungsinya adalah kalau misalnya kita ubah ini ke 2024 di page kedua, ketika kita ke page 1 dia ikut berubah ke tahun 2024 gitu. Jadi bisa di sync, bisa di enggak gitu, terserah teman-teman. Ini opsional gitu, mau di sync atau mau enggak. Nah, sekarang kita akan bikin terkait bar chart teman-teman, bar chart per toko. Dan nanti di si tokonya akan kita belah lagi per region dan kita lihat omsetnya berapa. Nah, ini tinggal klik aja nih stack bar chart di sini. Lalu habis itu di sini kita masukin nama toko. Terus di sini masukin total omset. Nah, kan kelihatan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi di legendnya kita masukin di sini region. Kita masukin. Nah, jadi di sini kita tahu ya. Jadi ini tuh dikelompokin teman-teman nih, kayak warna orange itu region 3. Ternyata berdasarkan total omset, region 3 itu dengan nama toko Sun Plaza sama Palembang Indah itu menduduki peringkat 1 dan 2. Region 1 kalau kita klik ada 3 toko nih. Mall of Indonesia, Grand Indonesia sama Pondok Indah Mall. Kalau region 2 itu ada 4 toko ya, paling banyak ya, Tunjungan Plaza, Malioboro Mall, Paragon Mall sama Paris Van Java. Kalau region 4 dia hanya ada 1 mall aja, yaitu Trans Studio gitu. Jadi kalau ini enak nih, bisa kita belah per region teman-teman. Terus jangan lupa juga kalau ada bar chart gini, sertakan data labelnya. Jadi tahu nih berapa omsetnya
Jadi kelihatan gitu tanpa kita harus hover si barnya. Nah, sekarang kita akan bikin visualisasi donut chart ya. Donut chart tapi per region. Jadi biar kita tahu nih region mana yang paling banyak omsetnya. Kan kita region ada 4 kan. Nah, caranya sama, tinggal klik donut chart di sini. Katakanlah segini gitu ya. Terus habis itu kita klik region. Nah, lalu kita klik total omsetnya. Nah, di sini kita tahu ya, tadi di sebelah kiri itu region nomor 3 menduduki peringkat 1 dan 2. Tapi secara omset kalau kita kelompokin region semuanya, paling besar itu di region nomor 2 teman-teman nih. Kalau misalnya ini bisa diklik ya. Karena ya pertama mungkin jumlah tokonya paling banyak gitu. Nah, si region 3 walaupun cuman berapa ini 20,94%, tapi dia bisa menduduki peringkat 1 dan 2 gitu ya. Walaupun selisihnya nggak gitu jauh dengan yang lain. Tapi ini bisa menjadi insight juga bahwa daerah di region 3 ini berpotensi untuk menghasilkan penjualan, menghasilkan omset. Karena dengan 2 toko aja dia bisa nyumbang 20% loh dari total keseluruhan omset, seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk detailannya aja gitu. Nah, ini kita susun dulu ya biar rapih. Nah, ini total omsetnya taruh sini aja. Nah, kalau misalnya donut chart enak nih kalau dibikin donat dan dia cuma 4 kategorinya. Jadi ini udah pas lah. Kalau lebih dari 4 nanti pusing bacanya, makin banyak kategorikalnya, makin banyak pula angka yang bakal muncul detail-detailnya, itu bikin pusing. Nah, makanya kalau misalnya kategorikalnya 4 ke bawah itu nggak apa-apa, pakai donat atau pie chart seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat tabel visualisasi terkait detail performa toko ya teman-teman ya. Ini beda dengan yang di page 1. Di page 1 ini udah summary. Di sini cuman menampilkan total omset dan achievement. Nah, di page 2-nya itu kita munculkan detailnya teman-teman. Di detailnya ini kita buat tabel di sini. Tadi ya, nama toko. Oke. Nama toko, lalu kita sertakan juga gross profit margin-nya, percentage-nya di sini. Lalu kita sertakan juga mungkin tadi ya omset ya, omset. Nah, setelah omset, nah ini kita taruh di sini. Terus kita bikin year on year. Year on year udah ada belum? Oh belum. Jadi kita harus bikin ya teman-teman ya. Kita bikin DAX-nya terkait year on year. Jadi ini tuh growth year on year. Jadi tumbuh berapa persen sih dibanding tahun sebelumnya si omsetnya gitu ya. Ini adalah divide, jadi bagi si total omset. Total omset dikurangi omset last year. Nah, ini teman-teman. Koma, terus di sini omset last year. Nah, seperti ini. Koma di sini bisa pakai blank. Lalu tutup kurung. Nah, seperti ini. Ini adalah growth-nya atau pertumbuhan terhadap tahun lalu gitu. Kita enter aja. Nah, lalu kita klik di sini. Nah, ini ada beberapa yang minus ya. Artinya kalau yang minus total omset di tahun 2024, karena ini tahunnya 2024, dia lebih rendah berapa nih? Lebih rendah 2% ya dibanding tahun 2023. Kalau ke 2025, justru 2025 ini memburuk ya teman-teman ya omsetnya. Lalu terakhir ada yang namanya average ticket size. Average ticket size itu adalah total omset dibagi jumlah transaksi. Nah, jadi rata-rata sekali transaksi itu menghasilkan omset berapa sih? Seperti itu. Kita buat lagi DAX-nya, average ticket size tadi ya, sama dengan bagi total omset dengan jumlah transaksi. Nah, seperti ini. Di sini lalu kita masukkan average ticket size-nya. Kita lihat. Nah, berarti kurang lebih
sekali transaksi itu menghasilkan omset sekitar kita mendapatkan omset sekitar 4 juta. Ya wajar lah ya, karena kan ini barang elektronik gitu yang satu piecesnya itu jutaan gitu ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bikin table lagi ya teman-teman ya, table detail dari produk gitu. Kan udah 3 nih kita ngomongin terkait toko gitu kan dan region. Ini kita bisa persempit dulu biar nanti si produk itu ada di sisi sebelah kanan layar. Ini kita kecilin dulu ya untuk sementara. Nah, kita akan bikin table terkait detail produk teman-teman. Sama ya di sini pakai table. Nah, ini. Lalu kita bisa search aja di sini nama produk dari dim produk. Ini kan ada banyak ya nama produk ya. Nah, setelah itu kita munculkan si subkategorinya misalnya gitu ya. Kita bisa lihat nih. Ini tuh termasuk AC, kulkas atau apa nih produk-produknya. Nah, kita munculkan. Lalu kita seperti biasa ya omset. Total omset kita masukin ke sini. Habis itu bisa tadi ya GPM lagi kita masukin. Lalu habis GPM mungkin bisa unit ya. Kira-kira produk ini tuh ada berapa unit sih yang terjual? Nah, karena kita belum punya DAX unit, kita mesti bikin teman-teman. Gampang ya, jadi total unit itu ya tinggal di sum aja kuantitasnya. Nah, ini nih fact penjualan kuantitas, kita sum. Lalu habis itu mana tadi total unit. Nah, ini total unitnya terlihat. Dan terakhir mungkin kita bisa masukin year on year ya, growth-nya seperti apa sih dibandingkan dengan tahun lalu, seperti itu. Nah, kurang lebih ini detailan per produknya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa scroll ke bawah, kira-kira produk apa sih yang menghasilkan omset paling besar, tinggal kita sort aja, terus unit mana yang menghasilkan penjualan paling banyak. Nah, ternyata water heater ya teman-teman ya, tapi belum tentu secara growth dia bagus atau enggak gitu, karena ini cuma dia 3% doang lah. Dari GPM-nya yang paling tinggi adalah kulkas dan water heater gitu, tapi di sini ada omsetnya minus gitu, berarti penjualan tahun lalu lebih bagus. Nah, ini sebenarnya bisa jadi insight juga ya teman-teman ya, karena belum tentu juga sama ya total omset paling besar nih kayak si LG ini, dia menghasilkan growth yang bagus gitu. Buktinya di sini penjualan televisi di tahun 2025 itu dia tidak sebagus tahun lalu gitu, walaupun secara gross profit marginnya dia positif gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa jadi bahan evaluasi. Terus kalau misalnya kita lihat growth omset yang paling tinggi itu ada di microwave nih, dan itu hanya terjual 646 unit aja. Ini juga bisa jadi bahan evaluasi apakah si produk-produk microwave ini, terutama dari Electrolux ini, dia menjadi produk unggulan supaya nanti di tahun berikutnya performs lebih bagus lagi. Dan bagaimana dengan produk yang dia kurang perform nih omsetnya nih dibanding tahun lalu nih, seperti AC. Ini juga bisa jadi bahan pertimbangan ke tim-tim produk, ke tim-tim marketing, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bikin visualisasi lagi ya teman-teman ya, yaitu line chart. Di sini line chartnya tapi dipecah lagi per subkategori. Jadi langsung aja di sini line chart. Terus di sini pakainya hierarki lagi. Lalu di sini ada subkategori. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu habis itu untuk angkanya kita masukin omset. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen lihat pergerakan per bulan per masing-masing subkategori, kita bisa lihat dari sini. Ini kalau misalnya di bulan Januari ini, di bulan 1 kita klik, nanti dia bakal muncul
perharinya selama di bulan Januari tersebut di tahun 2025. Terus kalau misalnya kita pengen lihat nih dia ada tren naik tuh dari bulan 9 sampai seterusnya nih, puncaknya rata-rata di bulan 11 dan 12. Kita bisa cek nih, kita klik, nanti kita lihat yang spike-nya tuh kira-kira di tanggal berapa. Nah ini walaupun agak pusing ya bacanya ya, kayak spaghetti gitu ya, banyak line chart-nya, tapi hopefully ini bisa ngebantu juga untuk decision making. Cuman perlu dirapihin sedikit aja gitu ya nanti biar lebih proper cara ngebacanya teman-teman ya. Nah visualisasi terakhir yang ada di page 2 ini kita bikin bar chart terkait GPM per subkategori. Kan di atas sudah ada nih subkategori, ada GPM-nya. Nah kita mau bikin barnya nih, kira-kira kalau di bar itu terlihat seperti apa gitu. Langsung aja balik lagi kita ke stack bar sini, lalu kita pilih di sini subkategori, lalu kita pilih angkanya, masukin gross profit margin seperti itu. Nah ini udah terlihat. Ini coba kita geser dulu ya teman-teman ya, mungkin ini agak kecilin dikit lah ya. Nanti kita bakal styling. Untuk sekarang acak-acakan dulu. Nah di GPM percentage by subkategori ini terlihat bahwa di tahun 2025 dia water heater yang GPM-nya paling tinggi. Nah ketika kita klik ini di sini juga bakal terlihat gitu trennya seperti apa, terus tokonya seperti apa, terus produknya itu apa aja, itu bakal terlihat di sini teman-teman. Jadi ini juga sebagai additional information supaya makin tajam untuk bikin decision making terkait penjualan water heater atau penjualan small appliance dan lain-lain. Nah sekarang kita lanjut ke page terakhir nih, page 3. Di page 3 ini isinya adalah terkait transaksi ya teman-teman ya, atau bisa juga terkait pelanggan yang bertransaksi, analisis pelanggan seperti itu ya. Nah jangan lupa kita ambil dulu tahunnya, periodenya kita ambil, kita tempel di page 3 sini. Nah di sini kita bikin kurang lebih beberapa scorecard lagi lah, beberapa KPI lagi lah untuk di page ini. Oke. Nah, yang pertama yang kita pengen tahu adalah berapa sih pelanggan kita gitu. Jadi kita harus bikin DAX baru nih terkait jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan ini kita sesimpel menghitung distinct count, menghitung yang unik dari pelanggan ID. Nah dari sini teman-teman ya, kita hitung kenapa nggak distinct aja gitu, karena ingat teman-teman, di tabel penjualan atau fact penjualan satu pelanggan itu bisa beli berkali-kali, jadi kita harus hitung yang unik. Jadi apabila ada pelanggan yang misalnya dia sekali transaksi 50 kali gitu kan, nah itu akan dihitung satu, jadi kita harus hitung yang uniknya. Nah langsung aja nih jumlah pelanggan kira-kira ada berapa, nah ini diklik dulu jumlah pelanggan, kita klik, ada 521 pelanggan unik di tahun 2025 ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita pengen tahu nih frekuensi belanjanya itu seberapa kali sih gitu kan. Jadi kita harus bikin DAX lagi nih terkait rata-rata frekuensi, kira-kira berapa ya gitu. Ini tinggal bagi aja jumlah transaksi dibagi dengan jumlah pelanggan seperti itu. Oke, lalu kita masukkan average frekuensi. Nah ternyata pelanggan kita itu rata-rata itu belanja dalam setahun ya 36 kali. Kalau kita bagi 12 berarti per bulannya kurang lebih 3 kali mereka belanja. Kalau dibagi per minggu berarti hampir seminggu sekali nih pelanggan kita beli barang-barang elektronik di toko kita. Artinya ya bayangin aja gitu, tiap minggu hampir beli elektronik di kita, berarti rata-rata loyal ke kita. Ini menarik nih seperti itu.
Lalu kita bakal cari tahu terkait tentang kira-kira berapa banyak sih orang yang pakai promo, yang transaksi menggunakan promo gitu ya. Jadi kita bikin lagi DAX tentang persentase transaksi promo gitu. Nah ini berarti kita harus membagi ya, divide lagi. Kita pakai calculate, hitung jumlah transaksi teman-teman yang mana nih, fact penjualan, lihat ada promosi ID kan di sini kalau nggak salah, mana ya. Nah ini yang promosi ID-nya itu tidak sama dengan 0 kayak gitu, terus tutup kurung, koma, dibagi dengan jumlah transaksi kayak gini. Oke, ini koma 0 seperti ini. Kita lihat, oh ternyata 35% itu menggunakan promo, artinya 1/3 ya, 30% kurang lebih 1/3 lah. Berarti dari 3 kali mereka belanja, 1 kalinya dia menggunakan promo. Nah ini apakah bisa jadi bahan evaluasi juga nih, apakah promo kita efektif atau tidak, seperti itu. Terakhir mungkin untuk scorecard kita mau menghitung terkait percentage yang retur nih, barang-barang yang diretur kita itu kira-kira ada berapa persen. Ini juga sama, kita harus membagi, hitung jumlah transaksi ya, yang fact penjualan status transaksinya mana nih, status transaksi. Nah ini status transaksinya sama dengan retur ya, pakai tanda petik 2 ya, karena kan dia string gitu, yang retur. Lalu kita bagi dengan jumlah transaksinya. Oke, seperti ini. Lalu kalau kita lihat di sini persentase retur 10% gitu. Nah ini adalah 10% yang retur ini bisa jadi dia potensial income atau potensial omset yang bisa didapatkan gitu, karena kan diretur ya, nggak jadi nih, berarti uangnya bakal dibalikin kan ke si pelanggan. Nah, ini bisa jadi 10% dari omset itu berpotensi jadi 10% dari barang yang dikembalikan tuh sebenarnya itu berpotensi menjadi omset loh. Nah gimana caranya ya kita untuk mengecilkan si retur ini. Nah ini juga bisa digodok lagi sama tim gitu kan terkait ini. Sekarang kita lanjut ke segmen ya teman-teman ya. Kita mau menghitung omset per segmen pelanggan ya teman-teman. Ini sebenarnya bisa beberapa visual ya. Kita geser dulu deh ke atas, kita kecilin dulu segini. Kita sebenarnya bisa pakai beberapa visualisasi. Contoh di sini kita mau pakai bar nih. Kita ke segmen ya. Lalu kita cari di sini omsetnya, total omsetnya. Nah, di sini juga terlihat segmen apa yang membawa omset paling banyak. Ternyata regular di sini ya, teman-teman ya. Ini optional ya, bisa bentuknya horizontal, vertikal, bisa bentuknya horizontal. Ini prefer selera sih sebenarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat ini total omset per segmennya. Kita juga bisa lihat nih trennya seperti apa gitu ya, tren per segmennya. Jadi kita bikin line chart, terus di bawahnya jangan lupa dia adalah hierarki, lalu di Y aksisnya adalah per segmen, omset mana nih, omset. Nah ini kita lihat. Nah di sini legendnya kita bisa ganti, jadi kita ubah jadi segmen ya, ke legend. Lalu habis itu seperti biasa kita drill down. Nah kita bisa tahu nih per masing-masing segmen itu trennya seperti apa. Nah lalu kita juga bisa nih bikin detail teman-teman, detail terkait si segmen ini. Caranya ya kita pakai table lagi teman-teman. Di sini segmen. Lalu di sini misalnya pengen lihat apa? Pengen lihat total penjualan gitu ya.
eh, jumlah transaksi per masing-masing segmen. Lalu kita bisa lihat juga omsetnya seperti apa. Lalu kita mungkin bisa di sini frekuensi per tahunnya tadi ya, average frekuensi. Nah ini kita bisa lihat rata-rata tuh 36 kali ya dalam setahun ya per masing-masing segmen ya. Lalu di sini mungkin gross profit margin percentage, tentunya ini nggak kalah penting. Nah ini menarik teman-teman, karena kalau kita lihat dari total omset dan jumlah transaksi ini pasti berbanding lurus ya teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat frekuensinya, ini ternyata si segmen silver ya, dengan jumlah transaksi yang mungkin paling rendah dan total omset paling rendah, itu average frekuensinya 36, hampir sama gitu ya dengan regular gitu. Nah ini bisa jadi catatan nih, apakah si segmen silver ini perlu di boosting lagi, terus si segmen gold kayak gimana treatmentnya, gitu juga dengan platinum. Nah ini bisa jadi masukan juga untuk tim, untuk dibikin strategi biar lebih bagus lagi angka dari segi transaksi dan juga si total omsetnya, seperti itu. Untuk GPM-nya memang di 31%-an, karena memang rata-rata kalau kita lihat di page 1 GPM-nya juga 0,31, hampir rata ya teman-teman. Frekuensi juga hampir rata, cuma di sini kita bisa bermain di jumlah transaksi dan total omset seperti itu. Selanjutnya kita akan bikin visualisasi terkait kelompok umur, omset per kelompok umur ya. Jadi ini bisa kita geser-geserin dulu, ini kita dempet-dempetin dulu. Nah si tren kita taruh bawah dulu, nah ini taruh sini dulu. Nah seperti ini kita bisa bikin terkait umur ya, omset per kelompok umur. Kita bisa bikin pakai pie chart misalnya gitu. Kelompok, nah di sini ada kelompok umur, lalu kita tampilkan omset per kelompok umur. Nah rata-rata memang di umur berapa nih? Paling besar di umur 36 sampai 45 tahun. Paling kecil kurang dari 25 tahun. Nah yang strip ini dia walk-in customer ya, kalau teman-teman ingat waktu cleaning kemarin. Jadi walk-in customer jumlahnya sangat sedikit sekali di sini. Total omsetnya hanya 0,17%. Sisanya paling banyak dari kelompok umur 36 sampai 45. Lalu nomor 2 dari 25 sampai 35 dan nomor 3 dari lebih dari 45 tahun, seperti itu. Wajar ya, karena usia kurang dari 25 ya kan, sekali belanja di kita kan kalau kita lihat nih di sini average tiket size-nya 5 juta ya. Mungkin umur kurang dari 25 belum punya uang segitu gitu. Belum sering lah dapat uang segitu. Jadi wajar kalau kelompok umur ini yang paling besar 36 sampai 45 ya, usia produktif. Terus kita juga bisa pakai bar chart gitu ya untuk lihat terkait jenis kelamin. Nah ini jenis kelamin, kita lihat omsetnya kira-kira seperti apa. Nah yang strip ini dia walk-in interview, abaikan aja. Nah kalau dari jenis kelamin ini mungkin hampir 50% sekian lah, di sini mungkin 52%, di bawahnya sisanya 47-48%-an. Yang paling banyak belanja adalah perempuan ternyata ya. Dikira saya laki-laki, taunya faktanya adalah perempuan, seperti itu. Ini juga bisa jadi strategi juga nih. Kira-kira kalau digali lebih dalam lagi, produk-produk yang tadi ya, yang laku, kalau kita lihat ke sini, kita ke produk microwave tuh. Microwave kan untuk masak gitu ya. Nah, bisa jadi nih dia relate sama si jenis kelamin ini, perempuan, karena mungkin perempuan lebih tahu ya microwave yang yang dibutuhkan untuk keperluan mereka, seperti itu.
Nah, sekarang kita bikin untuk metode pembayaran. Ini juga bisa pakai donat ya, karena metode pembayaran kan kalau nggak salah cuma 5 gitu ya. Langsung aja kita lihat metode pembayaran seperti ini. Nah, kalau metode pembayaran mungkin lebih cocok bukan ke omset ya, tapi lebih ke frekuensinya gitu, jumlah transaksinya. Kira-kira yang paling banyak itu pakai metode apa? Kalau misalnya kita lihat sekilas ya di sini, transfer bank paling banyak pertama, kedua adalah kris, lanjut kartu kredit, lalu tunai, langsung cicilan 0%. Nah, cicilan 0% ini menyumbang paling sedikit dari jumlah transaksi ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa jadi bahan untuk apa ya, kayak misalnya transfer bank kerjasama mungkin sama bank-bank untuk dapatin promo ya, balik lagi ya tadi ya 35% apa namanya transaksi kita menggunakan promo. Nah, mungkin ini bisa dikerjasama gitu, untuk kerjasama dengan bank untuk transfer bank, kris, seperti itu. Untuk cicilan 0% mungkin pelanggan kita mayoritas tidak suka mencicil gitu ya, jadi lebih suka transfer bank gitu, karena balik lagi sekali transaksi hampir seminggu sekali mereka gitu, hampir mustahil masa seminggu sekali mereka cicil gitu kan, itu agak nggak masuk di akal aja gitu. Lalu selain jumlah transaksi melalui metode bayar, kita juga sebenarnya bisa lihat, tadi kita kecilin dulu, ini kita masukin ke atas dulu. Kita juga bisa lihat terkait status transaksinya ya. Kita bisa pakai bar mungkin di sini. Lalu kita lihat status transaksi. Nah, status transaksi ini kita pakai ya jumlah transaksi berarti. Nah, tadi ya selesai, mayoritas selesai, retur tadi ya 10% tuh. Sebanyak berapa nih? 1873 transaksi. Kita itu retur atau 10%-nya dari keseluruhan transaksi. Seperti itu. Ini juga bisa jadi hal yang menarik ya. Tadi untuk jadi bahan evaluasi. Ternyata retur itu peringkat 2 loh, bukan pending. Kalau pending kan mungkin dia udah check out tapi menunggu bayar nih. Nah, kalau retur benar-benar uangnya dikembaliin, seperti itu. Nah, visualisasi terakhir di page 3 ini adalah kita ingin tahu detail dari efektivitas promosi. Jadi langsung aja kita bikin tabel detailnya. Nah, di sini kita masukkan nama promosi, lalu jangan lupa omsetnya berapa, lalu kita mau tahu nih kontribusi setiap promosi terhadap total omset secara keseluruhan tuh berapa persen. Nah, kita kan belum ada ya di sini terkait percentage omset promo gitu, jadi kita mesti bikin DAX-nya lagi. Di sini bisa kita namain let's say omset promo, percentage offset promo gitu. Ini berarti kita harus bagi total omset ya, karena kan mau total omset dibagi total omset terhadap semua nama promosi gitu ya. Total omset berarti ini calculate total omset, terus habis itu kita pakai holding promosi. Nah, tapi di sini kita nama promosi gitu, terus koma 0. Nah, seperti ini. Kalau kita masukin ke table, nah jadi kita tahu nih, oh total omset si bundling AC plus instalasi itu total omsetnya sekian. Nah, ini adalah kontribusi setiap promosinya berapa persen? Oh, 15%. Kayak gitu cara bacanya, teman-teman. Nah, kayak gini Harbolnas. Terus ini kan 0,00 ya. Berarti si promonya nggak ada kontribusi nih terhadap si Harbolnas dan HUT RI ke-80. Nah, ini juga bisa jadi bahan evaluasi ya, teman-teman ya. Atau bisa jadi karena 12-12 si omset yang dihasilkan Harbolnas ini orang-orang nggak pakai promo nih,
Jadi nggak dipotong promo lagi ya harganya, ini bisa jadi indikasi bagus juga gitu. Terus terakhir mungkin tambahin di sini total transaksi kali ya, jumlah transaksinya gitu. Nah, seperti ini. Oh, wajar aja ya, Harbolnas dia kecil, 12/12/2025 promonya yang paling banyak itu tanpa promosi ya, 68% nih dari kontribusi si tanpa promosi ini terhadap total omset secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi ini udah ada detailnya. Nah, sekarang kita udah punya 3 page nih. Kan di page pertama ini halaman utamanya ya. Nah, gimana caranya nanti ketika user buka dashboard itu bisa ke halaman 2 dan ke halaman 3. Ini kita bisa pakai yang namanya ini teman-teman. Kita bisa insert, terus kita bisa klik button di sini, terus navigator, page navigator. Nah, di sini ada page 1, page 2, page 3. Ini kita copy ya. Kita copy. Kalau yang hitam-hitamnya ada di page 1 berarti kita ada di page 1. Kalau kita ke page 2, nah nanti akan langsung loncat ke page 2. Nah, ini kita paste di sini. Kalau kita klik page 3 dia juga bakal ke page 3. Nah, kita balik lagi ke page 1. Kita namain nih page-nya di page 1. Tadi kan kita ini adalah overview ya. Dia bakal ganti jadi overview. Page 2 mungkin kita akan ganti jadi produk detail, atau kita ganti jadi produk dan toko. Itu page 3 ini kita misalnya nama ininya pelanggan ya, atau customer gitu. Customer, pelanggan deh, karena pakai bahasa Indonesia aja, pelanggan. Nah, jadi kita punya 3 page nih overview. Nah, jangan lupa di bawahnya ini klik kanan, hide yang produk dan toko, sama yang pelanggan kita hide. Terus yang overview-nya klik set as landing page gitu. Jadi ketika nanti user buka, mereka tahu nih landing page-nya itu si overview. Jadi nanti user tinggal klik aja nih. Kalau mau ke produk dan toko detailannya seperti apa. Kalau mau ke pelanggan juga detailnya seperti apa. Gitu. Terakhir teman-teman, terkait slicer yang di page 1 itu kita ada 2 slicer ya, tahun sama wilayah. Lalu di produk dan toko kita hanya punya tahun. Ini kita sebenarnya kita bisa nambah terkait region gitu ya. Kita tambah aja di slide 2 ini region, terus ininya kita ubah jadi drop down, so select all. Jadi kita bisa lihat dari region 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita mungkin tambahkan satu lagi, di sini adalah subkategorinya. Oke. Subkategori. Kita ubah. Nah, seperti ini kita bisa lihat AC, kulkas, mesin cuci dan lain-lain. Nah, untuk di page pelanggan kita juga bisa nambahin slicer lagi yang bisa nambah insight baru gitu ya teman-teman ya. Bisa slice and dice lagi, bisa terkait segmen. Kita ubah juga ininya jadi drop down seperti ini. Kita bisa lihat platinum, regular, silver. Lalu mungkin satu lagi adalah terkait kota kali ya. Coba ada nggak kota? Oh, ada kotanya, tapi kita lihat yang dim pelanggan ya, bukan dim toko. Oke, jadi kita ganti jadi kota di dim pelanggan seperti itu. Misalnya pengen lihat dari Bandung seperti apa, terus kita lihat dari Bekasi seperti apa, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah basic ya, basic teman-teman bikin dashboard yang sangat sederhana di Power BI. Nah, ini untuk entry level minimal harus bisa bikin seperti ini dulu aja.
karena ini nggak banyak formatting, nggak banyak utak-atik, terus DAX-nya juga sederhana sekali ya. Kita cuman punya beberapa DAX sudah bisa menghasilkan dashboard sederhana dengan 3 page gitu, yang kita bisa slice and dice based on slicer, based on visualisasinya. Ini adalah bare minimum untuk teman-teman masuk ke dunia data gitu. Yang terpenting adalah kita bisa dapat rekomendasi apa dari visualisasi atau dari dashboard yang udah kita buat. Itu yang paling penting. Untuk masalah estetika itu bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Nah, di video kali ini kita sudah menuntaskan dari mulai cleaning data, dari mulai bikin relasi antar table, lalu terakhir sekarang bikin visualisasi dan bikin DAX-nya juga gitu beberapa. Nah, teman-teman bikin ini dulu aja sederhana. Nah, kalau ketika udah jadi nih, udah jadi visualisasinya, kerangka-kerangkanya udah jadi, baru teman-teman bermain di estetika begitu. Nanti akan saya tampilkan begitu dashboardnya udah proper gitu ya. Jadi stay tune aja teman-teman. Nah, sekarang kita akan ada di step paling terakhir, yaitu kita formatting dashboardnya. Jadi terlihat lebih rapi, tidak acak-acak seperti ini, at least lebih rapi lah ya. Ini bisa disimak aja karena nggak akan mungkin dijelasin detail atau persatu karena ini lama banget, jadi mohon disimak. Nah, mungkin ini hasil jadinya full dashboard walaupun belum 100% rapi dan proper ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat di executive overview udah jauh lebih rapi. Lalu kalau kita ke produk dan toko juga udah lebih tersusun, dan juga di pelanggan seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekian tutorial Power BI dari nol. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir di video part 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa bikin teman-teman latihan gitu ya. Nggak perlu bikin yang muluk-muluk dulu, yang sederhana dulu aja gitu. Kalau yang sederhana udah terbiasa, udah jago, baru bisa ulik fitur-fitur Power BI yang lain. Kalau gitu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.